Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di sini gue menggunakan data busuk mendapatkan limit pinjaman cukup besar, yaitu 6 juta rupiah. Nah oke teman-teman, jadi di sini kita sudah ada di dalam aplikasi pinjol ilegalnya. Yang namanya pinjol ilegal, sistemnya menyadap, dia bisa mengetahui data informasi yang kita miliki. Selain itu, dia juga bisa mengetahui informasi apapun yang ada di ponsel kita. Jadi, untuk menghindari data-data kita disebar data oleh DC pinjol ilegal, gue menyarankan buat kalian untuk menggunakan HP cadangan supaya data-data kalian itu aman dari sebar data DC. So, setelah kalian sudah membaca dan memahami, kalian bisa langsung aja klik pada bagian setuju. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2025 ke Dana pinjol data busuk tanpa BI checking ini, kita bisa mendapatkan limit pinjaman maksimal 8 juta rupiah. Wow, cukup besar banget. Nah, buat kalian yang mungkin pinjamannya sering ketolak, tidak pernah di ACC, kalian bisa simak video ini sampai habis karena kita akan memberikan tips dan triknya supaya pinjaman kalian cepat di ACC menggunakan data busuk. Dan di sini kita langsung aja masuk ke dalam tutorialnya. Di halaman utama, di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi pribadi, mulai dari tanggal lahir hingga jenis pekerjaan. Untuk tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, kalian bisa sesuaikan aja dengan yang ada di KTP. Untuk alamat wilayah, alamat jalan, ini penting banget. Jadi untuk alamat wilayah, alamat jalan, kalian sesuaikan dengan yang ada di KTP, jangan ada yang disalah-salahkan supaya pinjaman kalian itu tidak ditolak. Karena untuk alamat wilayah dan juga alamat jalan, jika tidak sesuai dengan yang ada di KTP, pasti pinjaman kalian langsung ditolak. Usahakan isi dengan sesuai yang ada di KTP. Dan untuk jenis pekerjaan, kalian bisa pilih aja, yaitu pekerjaan kalian masing-masing apa. Dan setelah kalian sudah berhasil menginput, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Di halaman selanjutnya, di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi kontak darurat. Kalian nggak perlu bingung-bingung memasukkan nomor siapa sebagai jaminan pinjaman kalian, karena kalian bisa memasukkan nomor asal. Intinya nomor yang kalian masukkan itu nomornya masih aktif. Jadi kalian bisa masukkan nomor DC ataupun nomor admin slot. Intinya nomornya masih aktif, dan pastikan menggunakan HP cadangan menyimpan 30 hingga 50 kontak asal supaya ketika DC menghubungi kondar ataupun keluar kondar, yang dihubungi adalah nomor-nomor yang tidak mengenali kalian. Jauhkan dari pengisian data kontak darurat nomor-nomor kerabat, teman ataupun saudara kalian, karena nantinya akan diteror terus-menerus oleh DC pinjol ilegal. Dan di halaman selanjutnya baru kalian diminta untuk mengunggah, yaitu foto KTP bagian depan dan juga melakukan verifikasi wajah. Jadi untuk pada bagian foto KTP, usahakan foto KTP jelas, tidak blur, dan juga untuk nama, nomor, foto, dan lain sebagainya itu tidak ada yang cacat, karena pengaruh besar jika kalian menggunakan KTP yang tidak jelas ataupun sudah pudar, pasti pinjaman kalian ditolak. Dan pastikan untuk kalian melakukan selfie menggunakan KTP sesuai dengan instruksi yang diminta, supaya juga pinjaman kalian tidak ditolak. Oke, pada bagian halaman terakhir, di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi rekening bank pencairan. Dan gue ingatkan kembali, untuk nama pada kartu bank itu sesuai dengan KTP, karena kalau misalkan tidak sesuai, pasti hasilnya ditolak. Dan buat kalian yang ingin mencairkan ke iWallet Dana atau ingin cair ke Dana, kalian bisa menggunakan Bank Permata ataupun Bank CMB Niaga. Untuk kodenya apa bang? Kalian bisa langsung aja cek di kolom deskripsi. Untuk kodenya sudah gua tulis teman-teman. Dan langsung aja teman-teman, setelah kalian sudah berhasil menginput pada bagian rekening bank pencairan, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di sini gue menggunakan data busuk mendapatkan limit pinjaman cukup besar, yaitu 6 juta rupiah dari beberapa produk pinjaman. Jadi ini adalah pinjol ilegal beranak yang menyediakan beberapa produk pinjaman dari pinjol ilegal lainnya.
Dari satu produk Rp1.200.000, tetapi pasti biaya layanannya cukup tinggi. Jangan seneng dulu. Nah, untuk memastikan berapa jumlah pinjaman yang akan kita dapatkan dari jumlah Rp6 juta ini, di sini kita langsung aja klik pada bagian ajukan sekarang. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita sudah berhasil mengajukan pinjamannya dan ada keterangan, selamat pesanan Anda telah berhasil, tinjauan akan selesai dalam waktu 30 menit. Jadi kita tinggal tunggu aja sampai pinjaman kita berhasil di ACC dan juga dicairkan. Nah, oke teman-teman, kalian bisa lihat sendiri, cair menggunakan data busuk. Di sini kita sudah berhasil mengajukan pinjamannya. Tetapi dari limit Rp6 juta, di sini gua hanya menerima pinjaman bersih sebesar Rp4.320.000. Cukup besar banget untuk biaya layanan yang kita terima. Nggak apa-apa, karena namanya pinjol ilegal itu wajib kita berantas hingga bangkrut dan tidak perlu dikembalikan. Sesuai dengan anjuran Kominfo, OJK, dan juga Mahfud MD pada tahun 2021. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, nggak usah dibayar. Nah, oke teman-teman, jadi untuk videonya cukup sampai di sini aja. Jika kalian menyukai video pada kesempatan kali ini, kalian boleh like video ini, dan jika kalian tidak menyukai, kalian boleh dislike video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.